Assalamualaikum, selamat datang kembali di podcast Kos Baudopi. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali beliau ini. Bagaimana kabar Om? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bisa perkenalkan diri Om? Boleh. Oke. Jadi dulu perkenalkan diri. Mau dulu bilang, jangan lupa follow sosial medianya Bumi Morowali di YouTube dan Instagram, sama Facebook juga, sama jangan lupa juga subscribe di channel YouTube-nya Bumi Morowali. Oke, kembali ke kandaku yang saat ini. Siapa ini saya? Oh iya betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Syukur. Saya Ketua Ikatan Keluarga Parepare Morowali. Kebetulan saya bekerja di Morowali. Terus saya ini orang Parepare asli. Parepare asli. Ya. Saya baru pertama ini diundang oleh podcast Kos Baudopi dan luar biasa. Tempatnya luar biasa juga, sangat inspiratif, edukatif. Terus sangat apa istilahnya? Menginspirasi para pemuda yang ada di Morowali. Begitu Om. Kapan sampai ke Baudopi nih Om? Kalau di Baudopi saya sudah 6 tahun. 6 tahun di Iya. 2015 di Bush. Saya datang di Morowali 2015. Kenapa bisa merantau ke Morowali? Banyak tempat-tempat lain. Kenapa harus Baudopi? Wah. Itu pertanyaan Om, kenapa saya sampai di Morowali? Iya. Terkhusus di Baudopi. Saya itu selepas dari sekolah, selepas dari kuliah, saya memang cita-citanya ingin merantau. Pertama saya ke Kalimantan, terus saya tertarik ke Morowali karena ada isu bahwa Morowali itu ada lowongan pekerjaan. Jadi saya harus ke Morowali ini Om. Iya. Begitu Om. Om Syukur kelahiran berapa Om? Saya kelahiran 92. 92 di. Ini Om, kan Om Syukur ini sudah 6 tahun di Baudopi. Gaji pertama berapa itu Om? Saya terima gaji 3 juta lebih. 3 juta lebih Om. Gaji basic berapa itu dulu? Basic 1,8. 1, berapa? 1,8. 1,8 di. Iya. Ini Om, dalam pertumbuhannya Baudopi Om dari 2015 dulu masih belum ada listrik di Om di 2015. Ya masih betul, setengah mati. betul. Sekitaran Baudopi ini dulu waktu saya itu pertama datang, Iya. saya pun pergi kalau mandi, Iya. saya mandinya di Sungai Lalampu itu. Sore-sore saya pergi mandi di sana. Iya. Bahkan biasa kami dikejar monyet hitam itu. Oh iya. Burung banyak di sana. Iya. Sore-sore. Masih Setiap bersih sore. berarti air Iya. Om Di, masih bersih sekali. Bersih, air bersih. Karena masih jarang. Sangat jernih airnya, sangat Iya. jernih. Kalau populasi Om waktu pertama kali datang masih seramai ini Mi atau masih sepi? Oh, tidak. Dulu itu yang sebelah kiri itu rawa, yang sebelah kanan itu hutan. Oh. Dulu iya. Baudopi seperti itu. Belum ada macet di Om Di. Belum ada. Kalau kita mau ke perusahaan paling 5 Iya. menit, 10 menit sudah sampai. di. Sekarang ini populasinya sangat luar biasa Luar ini. biasa. Luar biasa. Perkembangannya di Om Di. Perkembangannya ini di Baudopi ini. Ini Om, kan Om Syukur ini sebagai ketuanya IKPM tuh. Bagaimana bisa terbentuk ini Om awal mulanya? Kronologi terbentuknya ini IKPM di Baudopi ini. Wah iya itu. Kami ini bisa dikatakan kerukunan yang paling belakang terbentuk. Karena masyarakat Parepare jarang di Morowali pada saat itu. Jarang di Morowali. Kenapa ini dibentuk? Saya berasumsi bahwa kayaknya kita juga ini bisa dibentuk ini IKPM. Iya, betul. Karena pada saat itu sudah berdatangan masyarakat Parepare, khususnya para pemuda-pemuda Parepare datang untuk tertarik bekerja di Morowali. Ya, karena isu-isu bahwa di Morowali itu ada tambang banyak yang uangnya. besar, banyak uangnya. Banyak uangnya. Begitu Om. Makanya saya bentuk mungkin ini. Karena ada sesuatu hal juga yang saya mau pecahkan di Parepare itu, karakternya orang itu istilahnya Om
siapa kamu, siapa saya. Iya, betul. Di Parepare seperti itu. Iya. Di Parepare seperti itu. Siapa kamu, siapa saya. Jadi makanya saya berasumsi bahwa harusnya kita memperkuat hubungan silaturahmi di Bahodopi, khususnya di Morowali. Betul. Makanya saya rangkul semua pemuda-pemuda Parepare yang berada di Morowali. Iya. Mari kita bentuk suatu ikatan kekeluargaan yang berlandaskan itu kekeluargaan. Iya, betul. Makanya kami musyawarah pada saat itu. Iya. Musyawarah pada saat itu sampai sekarang alhamdulillah kami masih jalan. Ikatan keluarga. Tahun berapa itu Om terbentuk? Baru 2000. baru sekitar 4 bulan. Oh. Iya. Baru bulan Agustus kemarin. Bulan Agustus kemarin Om Di. Iya. Untuk sampai saat ini Om, sudah berapa banyak anggota Om? Sekarang kurang lebih 100 lebih. 100 lebih Om Di. Wih, pertumbuhan luar biasa pertumbuhannya Iya. itu dalam 4 bulan sudah 4 bulan ya sudah 100 lebih Sudah karena 100 lebih. itu wadahnya orang Parepare itu datang ke sini, ada wadah yang disediakan Iya. oleh kami IKPM. Iya. Kami pun selaku pengurus IKPM itu terbuka Iya. bahwa siapapun yang datang di Morowali, mari sama-sama kita merangkul. Betul, Begitu. Ini Om Syukur sebagai salah satu pendiri KAIB. Maksudnya apa yang memotivasi Om Syukur untuk bikin ini? Itu motivasinya. Untuk supaya menjadi wadah begitu. Menjadi wadah, terus menjadi menghilangkan karakter-karakternya orang Parepare yang tidak peduli dengan satu kampungnya, begitu. Lebih ke anunya Om Di, rasa meningkatkan rasa Ya, solidaritas di Om Di. rasa kekeluargaan. Iya. Begitu Om. Ini Om dari 2016 ke 2021 sebelum adanya IKPM ini Om tuh memang belum dapat orang Parepare atau sudah dapat tapi belum ada niat atau belum ada apa? Oh, itu sudah ada tapi hanya beberapa orang. Hanya beberapa orang di Om Di. Bisa di sekitar 10 orang. Tapi itu di luar dari dugaan saya. Dugaan saya cuma sekitar begitu, 10 sampai 15 orang. Tapi ternyata setelah kami bentuk itu ikatan keluarga, ternyata banyak yang berminat bergabung Antusias membeludak Om Di. bersama kami. Bahwa itu perlu karena siapa lagi yang ingin saling membantu. Betul. Kalau bukan kita satu kampung tuh. Betul. Ini IKPM Om, rencana ke depannya apa saja ini Om? Rencana ke depannya insya Allah akan kami fokus pada internalnya. Fokus pada bagaimana IKPM ini ada terus di Morowali, bukan sekedar nama. Iya, betul. Tapi sekedar hubungan kekeluargaan yang emosionalnya tinggi. Iya. Jadi bukan cuma 1 tahun 2 tahun, selama kita ini masih mencari makan di Morowali, IKPM itu harus ada terus. Tetap ada dia. Dan harus ada sumbangsi kepada tetap eksis begitu. Iya, begitu. Harus ada. Ini Om, kan ini baru 4 bulan tuh ini KPM. Ada mungkin sudah ada mungkin kita dapat suka dukanya selama ini 4 bulan. Sudah banyak. Apa itu Om? Yang Sukanya saya rasakan, sukanya. saya ini selaku pribadi yang Iya. saya rasakan itu saya bisa kumpul bareng. Iya. Saya bisa bersosial sama satu kampung yang dulunya saya tidak kenal. Betul. Sekarang saya kenal. Betul. Yang dulunya saya tidak bersosial dengan satu kelompok. Betul. Sekarang saya bersosial satu kelompok. Ada kegiatan yang dilakukan harus dimusyawarahkan. Betul. Itu yang paling saya rasakan. Oh, ternyata Enaknya kalau suatu begitu. ya enaknya begitu. Kalau dukanya Om, enggak enaknya. Kalau dukanya itu di sini kan masing-masing orang punya kesibukan. Betul. Jadi kalau ada kegiatan, ada undangan, paling susah kita untuk kasih satukan ini untuk hadir di undangan itu. Maunya saya itu selaku pribadi, kita ini harus ikut serta dalam kegiatan itu beramai-ramai supaya ternyata ikatan keluarga Parepare itu sumbangsinya ke masyarakat, ke apa segala macam itu luar biasa. Ya, betul. Tapi itu alhamdulillah selama kita diundang, kami pun siap selalu hadir pada saat kegiatan-kegiatan tersebut. Iya. Begitu Om. Ini Om, kan selama dari 2015 ke 2021 Om tuh gaji kan ya maksudnya
alhamdulillah sudah naik demi tahun naik Tom tuh. Bagaimana yang kita rasakan ini Om, impactnya ini gaji dari basic 1,8 sampai sekarang 36 Iya, basic. betul. Bagaimana yang kita rasa itu Om? Itu Apa awalnya dulu 2016 apakah cukup gaji segitu? ya selalu cukup. Iya. Tentang rasa syukur di lagi Pak. Selalu cukup meskipun sekarang kan Namanya saya syukur. Iya. Iya. sekarang kan gaji standar 7 juta di sini. Iya. Jadi kebutuhan juga banyak. Banyak. Gaji sedikit, kebutuhan juga sedikit. Kebutuhan naik Om nih. Kebutuhan juga naik. Iya, iya. Tapi alhamdulillah di sinilah di Morowali bisa saya katakan tempatnya orang cari uang, tempatnya orang cari makan di sinilah yang paling bagus. Menurut saya itu pribadi. Iya. Karena misalkan di daerah-daerah lain mana jauh sampai ke naik pesawat 2 kali. Iya. Ini kan tidak cuma naik mobil, Naik mobil sampai ke sampai. Makassar, sampai ke Morowali, ya Iya. kan? Apalagi sekarang dari populasinya ini sudah ada mobil Iya. langsung dari Parepare, dari Makassar ke Morowali. Betul. Tidak sama dulu. Harus kita menyeberang sungai, danau, baru sampai, baru harus kita lewati jalanan seba-seba namanya. Itu Setengah mati. setengah mati kita naik mobil apa segala. Sekarang kan sudah Iya. sudah Sudah lumayan, Om. Sudah lumayan populasinya itu. Ini Om syukur apa ini? Sudah menikah atau masih lajang? Wah. Saya harus katakan bahwa saya sudah menikah. Dan saya sudah punya anak satu. Sudah punya anak satu Om. Istri 2. Satu. Istri tetap satu. Belum ada niat menambah Om. Belum ada niat menambah. Kalau anak mau niat mau menambah. Kalau istri belum ada. Belum ada. Istri di mana Om? Di sini? Di Parepare. Di Parepare. Bagaimana itu Om rasanya LDR dengan istri? Wah, ada suka dukanya juga. Sukanya dulu Om, sukanya. Sukanya itu kalau kita LDRan sama istri itu artinya selalu rindu, Iya. selalu apa? Rasa ingin bertemu tinggi Om. Rasa ingin bertemu meskipun itu dihalangi oleh cuti. Iya. Begitu Om. Meskipun itu dihalangi oleh corona. Iya. Itulah sukanya itu. Selalu kita teringat sama istri. Jadi kita ini pergi bekerja semangat, pulang pun dengan semangat juga. Iya. Dukanya Om, dukanya. Dukanya ya itu. Namanya suami istri itu kalau berjauhan ya Iya, setengah mati di. setengah mati. Sudah berapa tahun menikah Om? Saya menikah 2019. 2019. Sudah 2 tahun. Pacaran 2016 juga. Saya pacaran setelah kuliah. Setelah kuliah. Oh, lama Om di. Berapa lama itu Om? Saya lulus 2000 saya angkatan 2011. 2011. Lulus 2015, 2016. Berarti 2015 dari situ pacaran Om di sebelum ke Morowali lah. Ya, sebelum ke Morowali. Berarti lama-lama LDR dia. Mau Ya, silakan Bang Ali. Om Syukur kan dulu sempat nerima basic salary 1,8 nih, atau take home-nya berarti kan 3,5 dulu. Iya. Sampai sekarang mungkin udah naik. Kalau dulu bisa nabung nggak? Terus sekarang nih dapat gaji makin tinggi, bisa nabung apa enggak? Sampai sekarang Om belum bisa nabung ini. Kenapa itu Om? Kendalanya? Kendalanya ya itu. Apa? Ada sedikit ditabung ya habis lagi. Ada tapi ya alhamdulillah kalau cukup ya cukup. Untuk biaya keluarga, ada biaya orang tua kan sudah cukup. Itu kan sudah bersyukur kita punya Iya, betul. penghasilan seperti itu. Kalau kita katakan itu tidak cukup, kalau manusia itu tidak ada cukupnya. Betul. Tergantung kita yang Balik syukur ke rasa ya. syukurnya. Iya, Sesuai nama. Kembali. Sesuai nama. Kembali rasa syukur selalu. Tapi kalau masalah harga nih di tahun 2015 gimana? Perbedaannya sama sekarang? Iya. Harga bahan pokok Om 2015 sama 2021. Harga tidak jauh beda sebenarnya. Harga pada saat Tetap mahal, sama aja mahalnya. tetap mahal. Iya. Di Bahodopi itu memang semua, bukan cuma di Bahodopi. Namanya tempat tambang pasti. Iya. Pasti seperti itu. Daerah karena uang, Om, daerah iya, pasti. begitu. Ini Om syukur kan 2015 tuh. Pertama kali kos di mana ini Om? Di Bahodopi. Saya masih di situ di belakang kos penginapan Putri Kembar itu. Di mana itu Om? Di
lewati polsek itu. Lewati polsek. Ya. Oh, dari situ sampai dari 2015 sampai 2021 di situ terus. Iya, saya tidak pernah pindah Tidak itu. pernah. Saya jadi Wah, 6 tahun kita penunggu paling lama dia. iya saya Ya gimana itu berarti ngikutin. Sudah jadi anak kos dia Iya. ini. Sudah jadi anak khusus kayak saya kan. saya tidak pernah pindah. Pindah kos. Oh, tak Ba- pindah. dari 2015 berapa dulu bayar kosnya per bulan? Saya 2015 saya kan numpang kos. Iya. Saya numpang sama orang Toraja, orang Palopo. Iya. Saya numpang di situ. Saya satu kos itu biasa sampai 12 orang. 12 orang. Seingatnya saya. Nanti saya pindah kos ketika saya istriku mau datang. Iya. Wah, ada ibu negara mau datang Iya. ini. Jadi mau tidak mau saya harus tinggalkan teman, tapi tidak jauh dari Iya. dari tempat. Saya kan tidak akan lupa dengan kebaikannya teman-teman Iya. yang menampung saya Betul, pada betul. saat itu toh. Bayar kos pertama berapa per bulan? Saya dulu waktu saya kan 1 tahun menganggur di sini, Om. Iya. Saya cuma numpang sama teman. Iya, maksudnya pas sudah ada pisah kos tuh, sudah bayar sendiri berapa itu per Wah, bulan? itu kos saya dulu itu sekitar 500.000. 500.000. Iya. Kos pertama itu bayar Saya sekitar 7 orang. 7 orang. 500.000 itu. 500.000. Iya, 500. Selama berapa tahun saya di situ. Sekarang 2021 sudah berapa? Saya bayar kos 1.100.000. 1 juta sekarang 1.100.000 Om. Boy, lu luar biasa dua kali lipat lebih. Iya. Boy. Masih tinggal sama 7 orang itu atau? Tidak, saya sekarang sendiri. Sendiri Om. Boy. Luar biasa. Itu kalau misalnya si Fadi itu gimana bukan kamar mandi? Iya, betul. Boy, lumayan itu kalau reguler sama-sama. Saya dulu mandi deh. Di situ, Om, di situ kan di kos itu ada sumur. Biasa kalau kita terlambat mandi, Mandi baru. kita mandi di sumur saja. Mandi di sumur. Biasa KKN. Iya, tapi itu sukanya itu terjalin itu apa namanya? Itu kekeluargaan yang kuat. Iya, betul Om. Saya akui itu persatuan itu Toraja Palopo itu. Iya. Saya akui. Itu sangat luar biasa kekeluargaan pada dibangun pada saat itu, meskipun itu apa berbeda suku, berbeda ras. Iya. Itu sangat kuat persaudaraan. Betul. Kalau seperti itu. Ini Om, kan dari 2016 kerja menunggu lama di Om Di, menunggu lumayan lama. Dari 2016 kerja sampai 2021. Apa yang Om Syukur rasakan ini suka dukanya kerja di dalam, kerja di pabrik? Suka dukanya itu saya kan begini. Saya ini kan alumni Universitas Muhammadiyah. Iya. Saya jurusan akuntansi. Akuntansi. Ketika saya bekerja di perusahaan, saya ditempatkan di elektrik. Elektrik nyambungnya di mana di? Nyambungnya di sini Om, nyambungnya. Titelnya saya kan sarjana SE. Iya. Sarjana ekonomi. Kan nyambung sarjana elektrik. Elektrik. Ya, nyambungnya di situ. Nyambungnya sendiri, tapi pekerjaannya tidak nyambung di. Pekerjaannya tidak nyambung, tapi namanya ilmu kan seperti itu, Ya, Om. betul. Ilmu yang didapatkan di kuliah ya itu tetap ilmu. Betul. Di dalam kita bekerja ilmu juga. Betul. Jadi ilmu ditambah dengan ilmu lagi. Tambah dengan ilmu. Lagi syukuri lagi. Disyukuri lagi ya. Sesuai namanya lagi syukur. Disyukuri lagi. Belajarnya gimana tapi Om? Belajar awalnya kan Ya. mungkin belum pernah kenal sama sekali di barang elektrik. Belum pernah Om, belum pernah. Nah, Sama saya Om. Belum pernah. Itulah bagusnya juga perusahaan. Dibangun karakternya orang, dibangun skillnya orang. Ada yang didapatkan meskipun itu berbeda latar Ya, latar betul. pendidikan. Itulah bagusnya perusahaan juga. Di samping kita digaji, di samping juga kita belajar. Ya. Di situ. Kan ini Om tuh di dalam pabrik kan kita bekerja sama dengan WNA, warga negara asing, orang Cina lah toh. Bagaimana Om Syukur dulu rasakan pertama kalinya kerja sama orang Cina? Apa yang Om Syukur rasakan? Menjengkelkan ke apa? Oh, itu ada rasa menjengkelkan, ada rasa bagusnya juga karena kita bisa belajar bahasa, belajar komunikasi dengan orang asing, terus belajar bagaimana berlakunya ini orang asing. Makanya di tempat saya itu yang Cina-Cina lama itu saya sudah paham karakternya. Oh, karakternya orang Cina memang seperti itu. Iya. Seperti ini. Sama dengan dia juga. Dia sangat memahami sekarang karakternya orang Indonesia itu mungkin. seperti itu. Begitu, Om. Ini Om, kan Om Syukur dulu kan numpang tuh sebelum kerja di dalam tuh, dalam pabrik. Pas kerja sudah maksudnya naik api tuh ke lokasi pabrik.
Saya dulu naik bus. Naik bus. Dulu ada jemputan. Oh, Dulu. iya iya. IMIP itu ada jemputannya. Sampai di Lampung naik bus. Sampai Jadi di subuh-subuh Lampung. kami itu, Oh, iya, iya. subuh-subuh itu kami sudah siap kalau lewat dari jam 5 kami ditinggalkan bus. Ditinggalkan bus di Ada bus dulu. Bario tau itu? Bus. Bus belum. Belum dapat di. Ada bus dulu. Ada kayaknya cuma udah mulai ramai sekali sih. Udah mulai ramai, jadi- Iya. Karena pas itu jadi faktor Iya, macet juga itu. macet. Makanya ditarik kembali kan. Itu Kembali. bus dulu. Dulu memang ada. Ya silakan Bang Ali. Mau tanya, kan tadi bilang udah kerja lama nih, udah tahu karakter Iya. orang Cina lah. Karakter kerja orang Cina nih, yang paling dominan apa? Yang paling dominan itu apa? Suka marah-marah. Itu cara bahasanya itu. Bahasanya itu ada macam-macam, ada yang keras, tapi memang itu pembawaannya memang. Kalau orang lain menilai, wah itu tidak sopan. Tapi kalau menurut dia itu biasa-biasa, karena itu memang karakternya. Iya. Karakternya orang Cina begitu. Tapi ya ada tuh memang yang kurang ajar. Ada memang yang kurang ajar. Ada yang kurang ajar memang. Gimana itu? Ada yang kurang ajar memang itu orang Cina, menyuruh dengan tidak pandang orang capek. Iya. Dia yang penting jalan operasional, ada memang kurang ajar. Ini Om Syukur, kan selama 6 tahun bekerja ini di dalam pabrik. Apa yang Om Syukur, maksudnya peristiwa apa yang Om Syukur tidak pernah lupa? Mungkin adakah peristiwa? Apakah Ada. Apa itu? Bisa diceritakan Om? 20% harga mati. Kenapa? Oh, waktu demo. Demo ya, itu yang paling saya tidak lupakan. Kenapa Bagaimana itu? antusiasnya karyawan itu menyatu. Menyatu Om Di. Dari semua karyawan dia berniat kosongkan pabrik itu yang paling saya tidak lupakan. Itu betul-betul 20% harga mati itu. 17% oke lah. Baru terjadi ini di Morowali. Di Surawaku tidak pernah seperti itu. pernah. Di Jakarta itu paling demo-demo yang begitu. Tapi ini seluruh karyawan turun ke jalan semua. Iya. Itu yang paling tidak pernah saya lupakan nanti selama hidupku ini. 20% harga mati. Paling tidak pernah dilupa Om Di. Tidak pernah saya lupa itu. Ya, silakan Bang Ali. Om Syukur kan sempat nunggu panggilan selama 1 tahun nih. Itu kenapa mau bertahan dan gimana sih caranya biar bisa survive gitu, biar bisa bertahan? Oh iya betul. Kenapa saya bertahan daripada kita pulang di kampung? Sama juga Di, tidak ada hasil. Tidak juga. ada kerjaan. Mending bertahan di Morowali. Saya kan berpikiran bahwa di Morowali ini tidak seperti itu terus pendapatannya. Akan suatu saat nanti akan lebih besar dari perusahaan-perusahaan yang ternama seperti PT Pale, PT Antam. Akan Keyakinan, seperti Om itu. Di. Dan sekarang saya masih berkeyakinan bahwa pekerja IMIP nanti ke depannya ini akan dapat pendapatan yang lebih lagi nanti. Lebih baik dia Om Di. Lebih baik. Sekarang kan sudah terbukti. Iya. Perlahan-lahan tuh. Iya betul. Ini yang maksudnya selama ini setahun Om tuh kan Om Syukur menunggu panggilan. Bagaimana cara bertahan hidupnya itu? Selama setahun itu tidak ada pekerjaan apa? Mungkin ada dapat pekerjaan lain atau apakah? Oh ya itu betul Om. Namanya perantau Om pasti pernah merasakan seperti Iya. itu. Dimana langit kaki dipijat di situ Iya. langit. Kan ada Iya. ada pepatah seperti itu. Iya betul, seperti kata dokter yang tadi sebelumnya. Kan ada pepatah seperti itu ya. Iya. Di mana-manapun kita pergi, kalau kita jaga keharmonisan sama sesama, pasti ada imbalannya. Iya. Meskipun kita tidak punya uang di kampungnya orang, tapi kalau kita pintar pintar bergaul, pintar apa, pasti makan juga. Iya. Ada jalannya untuk kita makan. Betul. Ini Om tuh kan sebelum ke Bahodopi tuh, ya pasti minta izin dulu ke orang tua tuh. Kenapa bisa sampai orang tua izinkan merantau ke Bahodopi nih? Nah ini Bahodopi ya ceritanya masih asing lah 2016 Om tuh. Oh iya. Masih 2015 masih asing lah di telinga ini Bahodopi ini. Saya itu kan kemarin saya dari Kalimantan. Saya dari Kalimantan itu dari Sangatta. Saya 1 tahun di sana. Terus saya pulang Lebaran. Ketika saya pulang, saya dipanggil sama
bosnya saya dulu, karena saya sempat bekerja di Sangatta itu di Kalimantan. Dipanggil kembali, tapi orang tua tidak mengizinkan karena katanya orang tua sedang sakit itu hari. Oh ya, oke lah, saya putuskan bahwa saya tidak akan ke Kalimantan lagi. Tiba-tiba ada teman kasih informasi, bilang ada lowongan terbuka di Morowali. Siang saya dikasih tahu, malam saya berangkat sampai di Bahodopi. Iya. Nah, itulah saya sampai di Bahodopi. Ternyata besar dugaan saya ini tempat tambang pasti tempatnya sunyi, senyap. Sesuai ekspektasi Yes, Om dia. saya tetap sudah ada di pikiran saya pasti kalau tempat tambang namanya tempat tambang pasti sunyi jauh dari keramaian begitu. Tapi pas merantau ke sini orang tua mendukung 100%. Iya, Om mendukung Syukur. karena salah satu faktor ekonomi juga, makanya dia mendukung. Ini Om, apa harapannya Om Syukur untuk IKPM ke depannya? Untuk teman-teman IKPM atau untuk orang-orang yang akan datang atau untuk IKPM lah ke depannya, masa depannya IKPM ini. Om Syukur sebagai ketuanya. Harapan besar saya untuk IKPM bahwa mari kita semua jaga nama baik Parepare. Jaga nama baik, tunjukkan bahwa orang Parepare itu cinta kedamaian. Betul. Terkhusus orang Parepare itu cinta damai. Orang Parepare itu bisa diajak bekerja sama. Gitu. Itu harapan saya dan semoga IKPM kedepannya ini menjadi suatu wadah, suatu pembelajaran terkhusus di Kecamatan Bahodopi. Bahwa terus saya juga berkomitmen bahwa saya siap mengawal IKPM juga ke depannya. Betul Om. Ini Om, ada siapa tahu pesan untuk teman-teman penonton yang nanti akan nonton ini podcast, untuk perantau-perantau Om yang baru mau ke Bahodopi ini, apalagi Om Syukur ya bisa dibilang lah perantau lama. Survive satu tahun menunggu panggilan. Saya mau berpesan saja sama teman-teman podcast Kos Bahodopi bahwa alhamdulillah sore ini saya diundang datang ke sini. Saya sangat antusias dan saya sangat berterima kasih juga. Terus teman-teman podcast Kos Bahodopi bahwa terus sukses terus, karena ini acara ini bahwa sangat menginspirasi, edukatif, inspiratif. Terus yang saya pikirkan bahwa ternyata ada pidatonya dulu Soekarno mengatakan seperti ini, berikan saya 1000 orang tua akan kucabut Semeru dengan akar-akarnya. Berikan saya 100 pemuda akan kuguncangkan dunia dan isinya. Dari kata-kata itu dan pidato itu, dari 100 angka 100 itu termasuklah podcast Kos Bahodopi di dalamnya itu. Sebab iya. Itulah yang dirindukan, itulah yang diinginkan Soekarno pada saat itu. Iya, betul. Woi, makasih banyak Om Syukur. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Iya. Nanti kalau diundang lagi, enggak apa-apa aja. Siap, bisa aja. siap, bisa jadi. Saya datang. Iya. Oke, thank you sudah menonton podcast kali ini. See you the next podcast.